anggota koperasi masing-masing. Halo Sobat Nadi, kembali lagi di Oversharing Podcast, tempat kita ngobrol santai tapi penuh insight bersama para tokoh inspiratif yang bergerak membangun Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah sosok yang memegang peran penting dalam mengembangkan talenta dan meningkatkan daya saing koperasi di Indonesia. Mari kita sambut Ibu Destri Anasari, Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Selamat datang Bu Desti. Apa kabar Ibu? Baik, terima kasih Bu Rini. Terima kasih ya Bu ya untuk menghadirkan kami hari di sini. Siap. Lalu kita, Bu Destri, kita semua tahu bahwa SDM adalah kunci kemajuan koperasi. Nah saat ini apa fokus utama Deputi Ibu dalam mendorong perkembangan koperasi Indonesia, khususnya dalam aspek pengembangan talenta? Ya, baik. Terima kasih Bu Rini. Pertama, kenapa Deputi Pengembangan Talenta dan Daya Saing menjadi perlu ya? Talenta ini penting, tapi tadi judul jabatan saya itu di belakangnya ada daya saing. Jadi talenta ini harus kita sikapi bukan hanya sekedar sumber daya manusianya saja, tetapi dalam melakukan pengembangan usahanya itu harus dalam satu ekosistem. Karena di Deputi Pengembangan Talenta dan Daya Saing itu harus melihat dari rantai nilainya, rantai pasoknya, kemudian tentu saja berdasarkan pasar, targeted marketnya dulu, dilihat rantai nilainya, kemudian akses pembiayaannya, kemudian peningkatan kapasitas. Nah, yang menjadi kita tidak hanya melulu memberikan peningkatan kapasitas saja, tetapi tetap melihat potensi dari kalau kita bicara koperasi, potensi bisnis koperasinya, kemudian bagaimana ekosistemnya ada untuk dihubungkan, connecting the dots-nya, membuat dots-nya lebih berfungsi dan talentanya juga memberikan daya saing. Itu yang menjadi fokus utama. Baik Bu, betul sekali Bu, itu fokus yang sangat penting sekali ya Bu ya saat ini ya. Dan saya dengar Ibu di kementerian ini, koperasi punya program pelatihan dan inkubasi yang menyasar kepada koperasi Desa Merah Putih. Bisa diceritakan tidak Ibu Destri, apa bentuk dari tujuan program-program ini? Iya baik, kalau kita berbicara bagaimana koperasi desa kelurahan Merah Putih bisa beroperasi, pemerintah menyediakan bisnis awal gitu ya. Jadi ketika potensi bisnis yang ada sedang ditemukan, untuk memulainya, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini akan berfungsi sebagai pusat pemerataan distribusi. Jadi kalau kita berbicara ada subsidi, yang selama ini subsidi mungkin belum tepat sasaran, dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini akan bisa diakses subsidinya dari koperasinya. Jadi ketika mau subsidi bahan bakar, gas 3 kilo, kemudian ada subsidi untuk pupuk bersubsidi, kemudian kalau kita berbicara masalah 9 bahan pokok gitu ya, ada subsidi-subsidi yang bisa diakses, itu kita memulai dari situ. Nah, itu hanya awal saja sebenarnya, bagaimana bisa memulai bisnis koperasi dengan mengakses pinjaman Bank Himbara, menghitung berapa kebutuhan sebenarnya, karena kan itu menghitung kebutuhannya berapa dan berapa harus mengembalikan kan. Nah itu jadi belajar menghitung itu sih sebenarnya yang di awal. Walaupun ketika bisnis yang existing juga ada, itu juga bisa dikembangkan, tapi yang di awal memang pemerintah memberikan kemudahan akses, ada beberapa akses yang dimudahkan. Baik Ibu.
Berarti tadi memang bentuk dan tujuan program itu adalah untuk nanti ke depannya ya Bu ya, akan keberlangsungan jangka panjangnya. Nah, pasca keluarnya PMK nomor 49 tahun 2025, Ya. apakah akan ada kewajiban sertifikasi kompetensi untuk pengurus dan pengawas koperasi ini Bu, terutama di Koperasi Merah Putih, dan apa manfaatnya bagi profesionalisme koperasi itu sendiri? Iya, kalau kita berbicara sertifikasi itu memang diperlukan untuk menstandarisasi koperasi dalam arti pengelolanya, koperasi, pengurus dan pengawasnya. Jadi kalau standarisasi sertifikasi pengawasnya harus bersertifikasi. Jadi diharapkan dia juga bisa membaca laporan keuangan, kemudian memastikan arah pengembangan usahanya gitu kan. Jadi itu butuh sertifikasi yang sudah saat ini ada. Kemudian kalau untuk pengurus, karena ini dibutuhkan percepatan, Bu, kami Kementerian Koperasi disupport oleh Kementerian Tenaga Kerja, dalam hal ini termasuk BNSP ya, ada kemasan baru. Jadi untuk sertifikasi pengurus koperasi pemula. Jadi ini cukup diakses selama 5 hari offline, itu sudah bisa mendapatkan sertifikasi itu. Jadi diharapkan kalau pemahamannya tepat. Jadi kan koperasi ini kan kesuksesan komunitas ya. Jadi kesuksesan si koperasi ini sendiri gitu. Jadi kalau bukan dia si pengurus dan pengawas dan anggotanya sendiri, itu siapa lagi gitu. Dan berdasarkan apa yang dia miliki sebenarnya dari potensi kewilayahan yang dia kelola itu juga harus dia kenali gitu kan. Jadi sertifikasi itu menjadi penting gitu. Betul Ibu, sangat perlu sekali ya Bu ya, dari dalam dulu baru keluar ya Bu ya. Baik, di PMK nomor 49 juga Ibu diatur bahwa Koperasi Desa Merah Putih bisa mendapatkan pembiayaan dari Bank Himbara ya tadi ya Bu ya, kita bisa jelaskan. Betul. Dengan jaminan terakhir adalah dana desa. Bagaimana strategi pemerintah memastikan dana ini dikelola dengan bijak sehingga tidak mengorbankan dana desa itu sendiri? Iya, mohon merefresh ya. Jadi sebenarnya bukan menjaminkan dana desa. Iya. Jadi ada 30% dari dana desa yang itu akan dijadikan hitungan untuk cicilan bulanan dari koperasi itu, sehingga ketika nanti dikhawatirkan tidak bisa melakukan pembayaran itu ada yang bisa dijadikan garansi gitu, tapi tidak, dana desa dijaminkan gitu karena hanya maksimal hanya 30% dari dana desa, jadi sepertinya tidak akan mengganggu. Dan untuk memastikan itu, karena ini skemanya adalah pinjaman dan berdasarkan proposal bisnis, jadi memang sejak awal dipastikan bahwa pada saat mengajukan itu berapa kebutuhan dan berapa yang akan didapat, untuk memastikan pembayaran itu sudah dilakukan Bu. Jadi pengawasan yang dilakukan itu monitoring evaluasinya sejalan, jadi sejak awal sampai pelaksanaan sampai nantinya dievaluasi gitu Bu. Baik Ibu. Kita bicarakan tentang hal lain dulu ya Bu ya. Kalau kita bicara dengan koperasi digital ya Bu ya saat ini, Nasari Digital menurut Ibu sejauh mana nih transformasi digital sudah berjalan di ekosistem koperasi Indonesia? Dan apakah koperasi kita sudah siap bersaing di era teknologi, khususnya terutama menjangkau generasi muda dan UMKM yang sebelumnya sulit dijangkau? Ya, yang pertama kita Kementerian Koperasi, pemerintah menyiapkan microsite. Jadi microsite itu setiap koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu langsung mendapatkan satu akun yang dimana ketika dia mau mengakses pembiayaan Himbara itu, dia juga sudah memasukkan lewat situ Bu. Jadi kebutuhan dia berapa nanti dianalisanya itu secara digital. Jadi ini bukan memaksa, tetapi membiasakan bahwa evaluasinya nanti juga akan bisa dilihat dari microsite itu. Jadi berapa penduduk, berapa luasan dan lain sebagainya, itu potensi yang ada di situ. Kemudian dia mengajukan berapa
dan lain sebagainya itu ada di menggunakan microsite itu. Nah ini sangat sejalan dengan kenapa kita membutuhkan generasi muda. Karena pasti untuk agile-nya itu kan butuh anak muda. Dan kalau kita berbicara peningkatan peran anak muda untuk mengembangkan bisnis di kawasan itu, desa, kelurahan, kita juga berharap anak-anak muda tidak perlu mencari pekerjaan keluar, tapi dia bisa memajukan tempat tinggal kependudukannya dia dengan skala ekonomi dengan nilai tambah yang tidak kalah dengan ketika dia harus pergi ke meninggalkan kotanya gitu. Jadi ini sangat inline dengan kenapa butuh anak muda. Karena anak muda yang diharapkan meneruskan pergerakan ini, karena pengembangan bisnis ini sangat dekat dengan anak muda sebenarnya, lebih menantang karena dia bisa gerakannya, impactnya nanti sosial Bu, tapi harus ada commercial viability, jadi harus ada skala komersialnya. Kalau tidak ada skala komersialnya, secara digital tidak ada data yang bisa dianalisa, potensinya tidak ada, pasti tidak akan bisa mengakses pinjaman. Betul Bu, anak-anak muda sekarang harus tahu koperasi ya Bu ya. Iya betul. Biar kita wariskan ya Bu ya. Mainstreaming koperasi. Betul. Baik Ibu, kami melihat salah satu kunci sukses Kopdes Merah Putih adalah masyarakat desa yang antusias jadi anggota. Apakah pemerintah sudah menyiapkan strategi sosialisasi masif untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat menjadi anggota koperasi itu sendiri? Iya, banyak hal yang dicoba dilakukan. Salah satunya ada games tentang Kop Story gitu. Jadi bagaimana mengenal koperasi, bukan mengenal koperasi, berkoperasi itu seperti apa sih dalam bentuk games. Dan ini sudah ribuan yang sudah menggunakan ya. Jadi ternyata asik nih kalau nggak seperti satu arah gitu ya. Tapi di lain pihak kami juga memberikan peluang-peluang usaha yang bisa memberikan manfaat untuk anggota masyarakat menjadi anggota koperasi. Jadi misalnya kalau biasanya dulu harus beli dengan harga jauh di atas harga eceran tertinggi, kalau koperasi yang mengelolanya kan mendekatkan distribusinya, jadi diharapkan harganya jadi lebih murah. Nah itu bisa didapat kalau dia menjadi anggota koperasi. Atau untuk mengkonsolidasi bisnisnya, si koperasi yang akan menyediakan bahan baku dan lain sebagainya. Jadi kalau tidak jadi anggota koperasi, dia tidak akan dapat kemudahan-kemudahan itu. Nah itu kan juga salah satu upaya untuk mengajak masyarakat yang belum paham bahwa koperasi ini bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk anggotanya. Jadi peran aktif, tadi saya sampaikan, koperasi itu sukses karena peran aktif anggotanya. Jadi bukan karena dari luar, tapi dari partisipasi aktif anggotanya. Betul Bu, setuju Bu. Strateginya memang harus tersosialisasikan dengan masif ya Bu ya ke depannya. Betul. Baik, Ibu, apakah menurut Ibu kondisi koperasi-koperasi saat ini sudah siap bersaing di era teknologi dan ekonomi digital, terutama dalam memperluas akses koperasi ke segmen generasi muda dan pelaku UMKM yang sebelumnya sulit dijangkau? Sebelumnya sulit dijangkau, iya. Tapi kalau tadi saya cerita bahwa ada Kop Story Games, itu sebenarnya yang membuat adalah koperasi anak muda game developer. Wow. Jadi koperasi itu menjadi menarik ketika kalau dia mengerjakan semuanya sendiri itu akan rumit, tapi ketika dia dalam satu koperasi semuanya bisa dibagi gitu ya tugasnya. Dan kalau pemudanya bisa menganalisa masalah yang ada di daerahnya, salah satu contoh, si anak muda ini melihat untuk menjadi penyuplai dapur makan bergizi gratis, itu di satu dapur itu 1 bulan
itu bisa 200 liter minyak jelantah. Nah, si anak muda ini berinisiatif mengumpulkan minyak jelantah dari dapur-dapur itu dan dia merefinerinya menjadi pupuk. Nah, pupuk cair ini ternyata sudah digunakan oleh koperasi pondok pesantren di Jawa Barat juga untuk sayuran organik. Jadi organik dalam arti sudah multiplier efeknya udah ini zero waste kan dari sampah yang di sini. Nah, maksud saya Di recycle itu kembali. adalah contoh bahwa anak-anak muda sangat dekat dengan proses bisnis yang berkelanjutan, dan ketika itu dilakukan dalam bentuk koperasi, pergerakannya menjadi lebih cepat, Bu. Jadi yang saya sampaikan adalah contoh-contoh yang sudah terjadi ya. Jadi maksud saya generasi muda yang concern dengan kenapa harus koperasi, karena ini kan situ tadi ya memiliki dampak sosial, tetapi secara ekonomi juga tetap viable gitu. Jadi tetap potensi ekonominya menarik. Jadi itu yang akan kami terus suarakan ya. Jadi kita berbagi informasi bahwa koperasi itu bukan yang di pojokan situ untuk pinjam 1 juta 2 juta atau beli sembako di sana yang bisa, itu koperasi. Tapi sebenarnya koperasi itu visi Pak Presiden sangat besar. Jadi bisnis-bisnis besar itu dikelola oleh koperasi. Skala ekonominya ada dan kembali kepada anggotanya lagi. Ya. Jadi siap bersaing di era sekarang ya Bu ya. Sangat. Tidak kalah ya Bu ya. Betul. Koperasi saat ini. Betul. Baik Ibu. Menurut Ibu nih, apa tantangan terbesar untuk menjadikan koperasi sebagai sokong guru perekonomian bangsa, khususnya dalam program prioritas Kopdes Merah Putih itu sendiri? Positive thinking sebenarnya. Kalau kita berbicara masalah kabar atau sejarah sebelumnya gitu kan ya, kita semua banyak menemukan yang kurang ideal gitu ya. Tapi ketika berpikir positif, kita memulai semuanya dengan semangat seperti Presiden kita sampaikan bahwa ini adalah bagaimana pemerataan ekonomi gitu ya, bagaimana semua berpartisipasi dan akhirnya memberikan nilai tambah yang kepada masyarakat yang paling jauh dari pusat gitu ya, ada desa dan kelurahan. Nah, ini yang kita harapkan bisa kalau kita sama-sama positive thinking. Jadi itu tuh sebenarnya tadi ditanyakan itu tantangannya itu Bu sebenarnya. Ketika kita semua ikut andil ya Bu ya. Kita mempertanyakan gitu, kita nggak mulai gitu. Tapi mari kita berpikir positif supaya energi positif keluar, energi positif akan kembali ke kita. Iya, betul Bu. Iya. Itulah yang menjadi influence terbesar saat ini ya Bu. Betul. Ya. Positive thinking dulu ya Bu ya. Baik Ibu, terakhir nih Bu Destri, bolehkah berbagi pesan dan harapan untuk masyarakat, terutama generasi muda, agar koperasi Indonesia semakin maju dan relevan di masa depan? Dan apa pesannya untuk anak-anak muda yang sekarang agar mengetahui koperasi digital ini akan lebih berkembang lagi ke depannya? Ya, anak muda itu masih belum banyak fragment batasan-batasannya lebih banyak, dan anak muda ini adalah, kalau kami melihatnya, anak muda saat ini tuh visinya sudah sangat luas gitu ya, concern sama sustainability dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika kita mengajak bahwa ayo kita punya apa di sekeliling kita, apa yang bisa kita kerjakan, nah itu yang akan menjadi bahan bakar utama sebenarnya. Ketika kita sudah tahu bahwa kita bisa dan kita mau lakukan, anak muda lakukan saat ini, koperasi ini akan menjadi sumber bahwa
Indonesia itu bisa mandiri banget gitu. Ketika jaringan usaha antar koperasi, jadi kita tuh nggak perlu sendirian lagi gitu. Koperasi satu berjejaring dengan koperasi yang lain. Nah itu dan itu kan keuntungannya kan kembali lagi tuh sama anggota koperasi masing-masing. Jadi saya yakin anak muda sekarang dengan digitalisasi apalagi ya, udah nggak nyatet-nyatet lagi, harus bisa pakai gadget gitu kan. Farm untuk ke kebun juga mau bisa pakai drone, bisa apa gitu. Jadi koperasi digital dalam arti luas itu dekat sekali dengan anak muda dan itu yang kita harapkan. Betul Bu, ya kita harus kolaborasi saat ini ya Bu ya. Betul. Tidak jalan sendiri-sendiri ya Bu ya. Iya, betul Jadi sekali Bu benar-benar Rini. harus bergandeng tangan nih Bu. Iya, Baik, tepuk Ibu. tangan butuh 2 tangan, nggak Iya, bisa nggak satu. Baik Ibu, closing statement untuk Sobat Nadi dan juga para pelaku usaha UMKM khususnya usaha muda saat ini Bu. Apa itu Bu kira-kira yang mau disampaikan? Tadi Bu Rini bilang kita tuh kolaborasi nih, kita jangan sendiri-sendiri. Ya itulah gunanya kenapa harus berkoperasi. Secara skala keekonomi, commercial viability, koperasi itu sangat bisa membuat dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang lebih baik gitu. Jadi mari kita sama-sama positive thinking dan kita sama-sama bekerja bersama supaya manfaatnya bisa dapat untuk kita semua. Oke, wah sangat antusias sekali ya Bu ya untuk Ya, podcast kali ini. Terima kasih banyak Ibu Sama-sama, Bu Destri Rini. untuk kehadirannya dan Oke. juga atas waktunya dan insight yang sangat luar biasa. Semoga obrolan hari ini bisa menginspirasi banyak pihak untuk ikut berkontribusi dalam memajukan koperasi di Indonesia. Sobat Nadi, jangan lupa subscribe TikTok dan IG dan juga Kemenkop. Kita ikuti, sampai jumpa di episode oversharing berikutnya. Salam.